Hambe juga langsung masuk ke dapur teman-teman dan melihat ternyata lauk dari Andre ini ternyata teman-teman adalah bayi dia yang dikuburnya teman-teman. Ternyata di loteng itu teman-teman sudah banyak sekali tengkorak anak-anak. Kembali lagi teman-teman di channel Zulkifli. Di sini kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman menarik dan peristiwa-peristiwa unik. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang pria yang makan mayat. Pria ini bernama Andre. Andre ini adalah seorang pria yang bekerja tiap hari ke kebunnya. Selain Andre ini tukang kebun, dia juga dianggap sebagai orang yang sakti, alias dukun di kampungnya. Karena Andre ini bisa mengobati orang lain, seperti yang terkena gangguan goib. Jadi Andre ini, kata masyarakat di situ, dia itu bisa mengobatinya. Andre ini setiap malam Jumat selalu keluar rumah untuk bersemedi, meningkatkan ilmunya katanya. Walaupun Andre ini 43 tahun umurnya, tetapi dia belum menikah teman. Satu kali pun belum pernah menikah. Alasannya ya karena itu pantangan dari ilmunya. Masyarakat percaya dia akan kehilangan ilmunya apabila dia menikah teman-teman. Jadi untuk menjaga kesaktian ilmunya, dia tidak akan menikah sampai seumur hidupnya. Itu menurut dia teman-teman. Suatu waktu adalah kan di kampung itu anak bayi yang baru saja meninggal. Umurnya baru satu setengah tahun lah. Bayi itu dikuburkan pada hari Kamis dan malam Jumat itu adalah tempat bertapanya si Andre di kuburan itu. Dan pada saat malam Jumat itu, Andre ini memang bertapa ke kuburan-kuburan masyarakat itu teman-teman. Andre ini dianggap orang kampung ini sebagai orang sakti yang bisa menjaga kuburan itu teman-teman. Jadi dia menjaga kuburan itu juga. Jadi si Andre ini dianggap menjaga kuburan-kuburan itu karena kuburan itu teman-teman persis di belakang rumahnya. Jadi dia dianggap sebagai penjaga itu sekaligus orang sakti yang bisa mengobati karena cuma dia yang mau tinggal di situ teman-teman. Pada saat hari Minggu, ibu yang meninggal itu hendak berziarah ke makam anaknya yang baru saja meninggal. Karena kemarin pas saat anaknya ke kuburan alias dibawa ke kubur teman-teman, dia lagi halangan, jadi otomatis dia tidak bisa ikut ya karena dia lagi halangan. Jadi ibu ini pergi dengan suaminya ke kuburan. Pada saat ibunya sampai ke kuburan, ibunya ini langsung menuju ke arah kuburan anaknya, sementara yang suaminya masih mengambil air wudhu di kuburan itu teman-teman. Di area kuburan itu ada dibuat penampungan air hujan yang digunakan untuk mengambil air wudhu siapa yang ingin berwudhu di area kuburan itu. Jadi airnya tidak diambil dari tanah karena kita tahu kan itu kuburan, jadi mungkin kurang etis lah kita menggali air di situ di daerah itu. Jadi ini penampungan air dan laki-lakinya teman-teman, suami dari ibu itu mengambil air wudhu di situ. Dan selesai laki-lakinya ini berwudhu, dia kembali menuju istrinya. Perlahan-lahan pas di saat suaminya ke kuburan anaknya itu teman-teman, ditengok-tengoknya, dia curiga ini seperti ada barusan penggalian ini, karena jenis tanahnya tidak seperti yang kemarin lagi, rapinya tidak seperti kemarin lagi. Tetapi suaminya diam saja, dia tidak mengatakan itu kepada istrinya. Dia sembunyikan saja dulu apa yang dipikirkannya itu teman-teman. Setelah suami istri ini pulang, yang suaminya ini bernama Fikri teman-teman, karena si Fikri ini curiga kuburan anaknya ini telah digali. Jadi dia pergi bertamu mengajak temannya, seorang penggali kubur. Itu adalah menggali kubur itu namanya Haman. Haman dan Fikri pergi ke kuburan itu. Fikri mengatakan bagaimana tanggapan dari Haman ini tentang kuburan anaknya ini yang sekarang. Haman juga berpikir demikian. Ini seperti tidak seperti kemarin lagi, seperti ada bekas galian gitu. Jadi Haman dan Fikri, mereka pun diam-diam pergi mengunjungi kepala desanya teman-teman, dan menceritakan semua penilaian-penilaian dari Haman dan Fikri ini
ke kepala desa. Kepala desa itu sangat terkejut. Wah, yang benar katanya. Soalnya ini kan sangat jarang terjadi. Jadi kepala desanya itu terkejut mendengar perkataan dari Fikri dan Haman ini. Fikri mengatakan, ini hanya dugaan saja dulu Pak. Kami berdua yakin, tanah yang kemarin kami susun untuk menguburkan anak kami, itu tidak seperti itu, kata si Fikri. Tetapi ini berubah. Haman juga mengiyakan apa yang dikatakan Fikri. Dia juga memberikan masukan. Iya, saya juga ikut, katanya. Tetapi kepala desanya masih bingung. Kepala desa itu juga mengingat. Anaknya yang 4 tahun lalu meninggal. Ia juga berpikir demikian. Seperti si Fikri ini. Dia merasa tanahnya seperti digali. Karena berbeda pada saat yang kemarin dengan hari ini gitu. Jadi kepala desa itu berpikir, apa mungkin ada yang menggali kuburan dan mengambil mayatnya? Tetapi itu untuk apa sama dia? Kepala desa mulai bertanya-tanya. Fikri melihat, karena kepala desa ini terdiam, jadi Fikri mulai mengurungkan niatnya. Ia hanya berkata, hal ini mesti diperhatikan Pak. Masalah kuburan anakku yang barusan meninggal ini saya ikhlas. Aku juga tidak mau mengganggu makam anakku, ketenangan anakku, kata si Fikri ini. Tapi kata si Fikri, jika ada nanti orang yang meninggal, anak yang meninggal kembali, dia akan datang kembali ke kepala desa untuk menyelidiki keraguan yang mereka alami saat ini. 3 tahun kemudian teman-teman, ada seorang suami istri yang baru saja menikah, ibaratnya baru kawin lah teman-teman. Pasangan suami istri ini memiliki anak, masih kecil namun meninggal teman-teman. Haman dan Fikri kembali mendatangi kepala desa. Mereka diskusi seperti biasa beberapa tahun yang lalu. Yang mereka alami diutarakan kembali teman-teman. Tiga orang itu, Haman, Fikri, dan kepala desa sepakat untuk memantau kuburan itu full 1 minggu teman-teman. Setelah anak itu dikubur, malam pertama teman-teman hari Rabu, tidak ada tanda-tanda orang yang mendatangi kuburan itu. Malam kedua teman-teman, hari Kamis, tidak ada juga teman-teman tanda-tanda orang yang datang ke kuburan itu. Malam ketiganya teman-teman, malam Jumat, tidak ada juga teman-teman tanda-tanda kedatangan orang. Hampir jam 12 teman-teman mereka begadang di area kuburan itu untuk memantau kondisi di area kuburan itu dari kejauhan. Mereka sudah mulai putus asa karena jamnya pun teman-teman sudah jam 12. Mereka sudah mulai putus asa. Pas saat mereka ingin hendak pulang, mereka melihat seperti ada rokok di kuburan itu teman-teman. Jadi seperti ada rokok, kalau di tengah kegelapan kan ada sinarnya gitu. Jadi mereka melihat kok ada rokok. Namun si Haman ini sudah takut duluan teman-teman. Dikiranya itu adalah mata dari hantu yang ada di kuburan itu. Tetapi kepala desa tidak penakut ternyata teman-teman. Dia mengatakan itu seperti sebuah rokok. Jadi itu kita pantau. Fikri juga mengatakan demikian. Ayo kita periksa. Namun kepala desanya langsung mengatakan, ayo katanya. Mereka pun mendatangi tempat rokok itu. Dan mereka juga mendengar ada seperti galian gitu. Bunyi galian teman-teman. Dan mereka bertiga menghampiri api rokok itu teman-teman. Dan seperti ada suara cangkul-cangkul gitu. Pas saat sudah mulai mendekat, kepala desa itu menyalakan senternya dan dia melihat dengan dekat itu adalah si Andre. Namun Andre berkata, kalian ngapain di sini? Gitu. Jadi kepala desa mengatakan, kamu juga ngapain di sini? Gitu. Andre ini mengatakan, saya di sini untuk membersihkan tempat duduk. Saya ingin bertapa di sini untuk meningkatkan ilmu saya. Masih seperti biasa kata-katanya. Kepala desanya mengatakan, katanya. Jadi Andre ini mengatakan, kalian ngapain di area kuburan ini malam-malam? Katanya. Kami hanya mendengar suara seperti ada galian tadi. Jadi kami di sini berkunjung ke kuburan ini, melihat-lihat ternyata kamu di sini gitu. Jadi Andre mengatakan, saya mulai dari tadi di sini tetapi tidak ada suara galian. Saya hanya menggali sedikit tanah ini untuk membersihkan untuk tempat duduk saya, katanya. Oh, kata si kepala desanya. Mereka pun pergi. Tapi teman-teman, kepala desanya ternyata tidak semudah itu percaya. Kalau memang itu suara pembersihan, suaranya tidak seperti itu.
Jadi kepala desa ini berkesimpulan, ia juga meyakini suara itu adalah suara galian, teman-teman. Akhirnya teman-teman, Andre, Haman, dan kepala desa, mereka begadang di area rumahnya si Andre ini. Mereka melihat teman-teman, jam 3 baru si Andre ini pulang dari kuburan. Mereka melihat si Andre ini bawa skop dan satu karung, teman-teman. Fikri langsung mengatakan, pas saat dia melihat dukun itu kurang ajar. Ternyata si Andre ini adalah pelakunya. Kepala desanya mengatakan sama si Fikri, diam. Mereka membiarkan si Andre ini lewat saja seperti itu, teman-teman. Namun Fikri ini sudah tidak sabar untuk menghajarnya. Kepala desa ini mengajak teman-temannya untuk pulang. Lalu mereka berdiskusi di rumah. Keesokan harinya, kepala desa itu meminta izin kepada suami istri yang baru saja meninggal anaknya itu untuk menggali kuburannya, teman-teman. Sontak suami istri itu heran kan, kenapa kok kepala desanya meminta izin? Ada apa dengan kuburan anaknya itu? Sementara suami istri ini belum pernah mendatangi kuburan dari anaknya ini. Akhirnya Fikri menceritakan kecurigaannya selama ini kepada suami istri itu. Nama laki-lakinya adalah Hambe. Hambe ini mendengar cerita langsung setuju. Mereka berempat melakukan penggalian langsung kuburan itu di hari itu juga secara diam-diam. Dan ternyata teman-teman, anaknya si Hambe yang baru saja meninggal ternyata tidak ada di situ. Tidak ada, teman-teman. Hanya tersisa kain kafannya saja. Hambe menangis di dalam kuburan itu, teman-teman, saat penggalian. Ia menangis karena anaknya sudah tidak ada di kuburan lagi. Hambe mengatakan, tega sekali orang ini. Hambe langsung merasa dia ingin sekali langsung datang ke rumahnya si Andre. Tetapi si kepala desanya ini menenangkan si Hambe ini, teman-teman. Kepala desanya mengatakan, silakan tutup kembali lagi kuburannya saja, baru kita diskusi dan kita laporkan ke pihak kepolisian gitu. Hambe di situ sangat kesal sekesal-kesalnya saat menutup kuburan itu, teman-teman. Terlihat dari gerakan dia sangat cepat-cepat sekali. Saking keselnya mendengar cerita ini, dia sudah ingin menghajar si Andre ini, teman-teman, dukun kampung itu. Dan setelah mereka melaporkan teman ke polisi, malam hari pun tiba. Polisi mengepung dan mendobrak rumah dari dukun itu. Dan dukun itu pun panik. Dia berusaha keluar, teman-teman. Namun dia naik ke atas loteng karena sudah dikepung, tidak ada tempat keluar. Dan polisi sudah menggeledah semua ruangan. Tidak ada si Andre itu di rumah. Padahal lokasi itu sudah dikepung. Polisi itu mengatakan, cari semua di seluk-beluk rumah ini. Pasti dia sembunyi di dalam rumah karena tidak ditemukan. Setelah polisi menggeledah rumah itu, kepala desanya turun. Dia ikut menggeledah rumah itu. Kepala desanya langsung menuju ke dapur. Ternyata di situ, teman-teman, sudah ada cincang-cincangan daging, dan supnya itu, teman-teman, sudah sup daging, dan itu dilihat dari tengkoraknya saja, teman-teman, sudah tengkorak manusia, tulangnya tulang manusia juga, teman-teman. Ternyata itu sudah dimakannya. Hambe juga langsung masuk ke dapur, teman-teman, dan melihat ternyata lauk dari Andre ini ternyata, teman-teman, adalah bayi dia yang dikuburnya, teman-teman. Hambe melihat anaknya yang sudah disup itu langsung menangis, teman-teman. Karena si Hambe ini emosi, teman-teman. Jadi dia ikut mencari si Andre ini kemana. Hambe sudah mencari di dalam rumah namun tidak jumpa. Namun Hambe melihat ada lubang yang menuju ke loteng, teman-teman. Hambe mengintip ke dalam. Ternyata si Andre sudah berada di atas loteng, teman-teman. Pas saat si Hambe ini masuk, polisi langsung menghadap. Biarkan kami saja gitu. Sebelum si Hambe turun, dia mengatakan, dukun Aceh, katanya, kepada si Andre ini. Posisi si Andre sekarang sudah ketahuan. Pada saat polisi naik di atas loteng, ternyata di loteng itu, teman-teman, sudah banyak sekali tengkorak anak-anak di atasnya yang sudah dibuat ada seperti bunga-bunganya untuk sesembahan dan persembahan kepada sekutunya setan, teman-teman. Polisi yang melihat Andre ini berada di loteng dan tidak mau turun, mereka terpaksa menembakkan timah panas ke kakinya. Dan Andre ini mengalami luka di kedua kakinya, teman-teman, yang membuat dia tidak bisa bertahan di atas loteng. Akhirnya dia terjatuh ke bawah, ke lantainya sendiri. Di situ langsung disambut oleh Hambe, memukul dan mencikiknya, teman-teman. Tetapi langsung dilerai oleh polisi karena si Hambe ini sudah keterlaluan juga untuk memukulinya, teman-teman. Dan si Andre ini pun dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua dari perbuatannya ini, teman-teman.
Dan begitulah kisahnya. Sampai sekarang si Andre itu masih di kantor polisi. Oke, begitulah ceritanya kawan-kawan. Di lain waktu kita akan bercerita tentang kisah-kisah mistis, tragedi, dan yang lainnya teman-teman. Ikuti terus channel ini agar kita bisa bercerita bersama. Terima kasih, sampai jumpa.